Kawan muda, kalau kita berpikir jernih, berpikir tanpa pretensi dan tendensi, seyogianya kita mengacungkan jempol kepada Gibran karena telah berhasil menjadi bintang debat Cawapres. Kawan muda, bagaimana kesan Anda tentang penampilan Gibran Rakabuming Raka pada acara debat Cawapres tempo hari? Apakah Anda termasuk yang terkejut menyaksikan penampilan Gibran yang sangat percaya diri dan sangat menguasai permasalahan hingga membuat Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD nyaris oleng dan kesulitan mengendalikan emosi? Gibran memang tampil mengejutkan, itu harus diakui. Bagi orang-orang yang berpikir positif, penampilan Gibran pada debat Cawapres membuktikan bahwa anak muda yang masih menjabat wali kota Surakarta itu bukan anak kemarin sore yang miskin pengalaman. Ia mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para panelis, serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dua cawapres lainnya. Semua jawaban disampaikan Gibran dengan uraian yang sistematis, tanpa berpanjang-panjang teori, tapi langsung pada solusi. Semua itu bertolak dari penguasaannya atas visi, misi, dan program-program Prabowo Gibran, serta pengalamannya terjun langsung ke masyarakat sebagai wali kota. Tetapi bagi orang-orang yang selalu berpikir negatif, terutama mereka yang menginginkan Gibran gagal dalam acara debat, penampilan Gibran dikritisi habis-habisan. Gibran bahkan dituduh menggunakan alat berupa clip-on, handheld, dan earfader yang diberikan khusus oleh KPU agar bisa mendengarkan feeding atau bisikan dari tim paslon nomor urut 2, sehingga bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Tuduhan itu antara lain muncul dari akun X atas nama Roy Suryo. Tuduhan itu langsung dibantah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Hasyim menegaskan bahwa semua alat itu merupakan mikrofon untuk antisipasi jika ada mikrofon yang tidak berfungsi. Salah satunya berupa mikrofon yang ditempel di pipi dan dicantolkan di telinga. Dan semua cawapres menggunakan alat yang sama, bukan hanya Gibran. Tuduhan yang disebarkan akun X tersebut bisa disebut sebagai tuduhan keji karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tuduhan, cercaan, makian, dan sindiran langsung berseliweran di berbagai akun media sosial usai acara debat yang pada umumnya mendiskreditkan bahkan melecehkan penampilan Gibran. Bukan hanya itu, ketidaksukaan atas penampilan Gibran juga ditunjukkan oleh tim nasional pemenangan paslon nomor urut 1. Timnas Anies Muhaimin telah melaporkan Gibran ke Komisi Pemilihan Umum karena Gibran mengajukan pertanyaan soal SGIE kepada Caimin tanpa menjelaskan kepanjangannya. Dan Caimin atau Gus Imin yang tidak tahu bahwa SGIE merupakan singkatan dari State of Global Islamic Economy sempat keteteran dengan pertanyaan tersebut. Mari kita lihat cuplikannya. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Nah,
Gara-gara pertanyaan Gibran kepada Muhaimin tadi, Timnas Anies Muhaimin melaporkan Gibran ke KPU. Tujuannya agar KPU memberikan teguran kepada Gibran karena telah mengajukan pertanyaan dengan menggunakan singkatan. Pertanyaan seperti itu, menurut Timnas Anies Muhaimin, sebaiknya dihindari. Protes seperti itu, kawan muda, sebenarnya salah sasaran. Yang seharusnya diprotes atau dipertanyakan justru kemampuan Muhaimin menyerap singkatan-singkatan yang mestinya dikenal di kalangan pejabat. Sebagai seorang pemimpin partai politik dan wakil ketua DPR RI, Muhaimin seharusnya sudah paham dengan singkatan-singkatan yang sudah biasa digunakan di percaturan global. SGIE adalah singkatan yang sudah biasa digunakan di dunia bisnis dan ekonomi, seperti juga singkatan-singkatan lainnya, semisal WTO, OPEC, atau IDB. Sekarang coba bayangkan, jika kondisi yang sebaliknya terjadi pada Gibran. Misalkan, Gibran keteteran menjawab pertanyaan yang diajukan cawapres lainnya yang menggunakan singkatan. Sudah pasti Gibran akan dihina dan ditertawakan habis-habisan dan dinilai tidak layak menjadi cawapres. Sialnya, atau malah untungnya, Gibran bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Muhaimin dan Mahfud dengan lancar dan lugas. Kawan muda, kalau kita berpikir jernih, berpikir tanpa pretensi dan tendensi, seyogianya kita mengacungkan jempol kepada Gibran karena telah berhasil menjadi bintang debat cawapres. Gibran yang semula diragukan banyak orang untuk bisa tampil baik di acara debat cawapres, ternyata bisa tampil memukau, menguasai panggung dan audiens. Kenyataan inilah yang tidak bisa diterima sebagian orang yang menginginkan Gibran mengalami kegagalan. Ketidakmunculannya di acara-acara debat non-formal selama ini, serta keengganannya menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan seputar kampanye Pilpres. Rupanya lantaran ia sedang menyimpan energi sebanyak-banyaknya agar bisa tampil optimal dalam menghadapi acara debat resmi yang diselenggarakan KPU. Dan berhasil. Keberhasilan Gibran di acara debat adalah keberhasilan generasi milenial. Keberhasilan kalian, kawan muda. Generasi milenial dan generasi zilenial atau Gen Z yang diwakili Gibran adalah generasi-generasi yang menyimpan potensi dan energi sangat besar yang bisa dimanfaatkan bangsa ini untuk melangkah maju ke depan sehingga bangsa ini menjadi bangsa besar yang disegani bangsa-bangsa lain. Jika masih ada yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Gibran berhasil menguasai acara debat cawapres tempo hari, berarti dia belum bisa menerima kenyataan bahwa sekarang ini sedang terjadi kebangkitan generasi muda yang akan menjadi pewaris negeri ini. Generasi-generasi yang ada di atasnya, yang oleh Prabowo disebut sebagai generasi jembatan, seharusnya memberikan jalan yang lempang, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak muda untuk menunjukkan prestasinya dan mendorong mereka untuk semakin berprestasi, bukan mencercanya, apalagi menghambatnya. Sampai di sini dulu. Gibran memang hebat. Gibran banget. Salam Minbot. Prabowo Gibran, man of our time.